Halo Sobat AdSense, salam pintar. Bersama Kak Ici, tutor ekonomi @sen.id. Pada video kali ini, kita akan belajar bersama mengenai pendapatan nasional. Kalian siap? Sobat AdSense, pendapatan nasional memiliki definisi sebagai berikut ya. Jadi definisi dari pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh masyarakat suatu negara. Sobat AdSense juga boleh replace atau mengganti masyarakat menjadi pemilik faktor produksi ya. Jadi bisa disebut juga sebagai pemilik faktor produksi di suatu negara pada periode tertentu. Pada periode tertentu atas penyerahan ya, atas penyerahan berupa faktor produksi. Nah, Sobat AdSense, maksud dari atas penyerahan faktor produksi itu artinya adalah faktor produksi yang telah diserahkan atau disewakan oleh pemilik faktor produksi, yaitu dari masyarakat atau rumah tangga, lalu disewa atau bekerja di perusahaan ya, sehingga kita bisa sebut pendapatan nasional itu adalah penerimaan yang diterima dari hasil bekerja dari masing-masing sektor ekonomi, mulai dari rumah tangga atau pemerintah bahkan dan perusahaan. Nah, cara untuk menghitung pendapatan nasional itu kurang lebih ada 3 ya. Cara menghitung dari pendapatan nasional itu ada 3. Yang pertama adalah menggunakan metode nilai tambah atau value added. Nih ya. Nah, dengan metode yang pertama, itu caranya adalah dengan mengurangkan antara produk barang jadi dengan produk barang antara, atau produk antara dengan produk awal atau bahan bakunya. Jadi hasil dari deltanya atau pertambahannya itu masing-masing stage dijumlahkan. Nah, itu akan menghasilkan pendapatan nasional. Untuk lebih memahaminya, kita akan mencoba untuk mengerjakan soal sebagai berikut ya. Jadi misalkan ada satu industri pakaian. Ya, ini hanya satu contoh industri. Nanti hasil metode nilai tambah satu industri digabungkan dengan industri lain sampai satu nasional. Itu namanya pendapatan nasional. Di sini kita coba hanya satu industri saja. Nah, pakaian itu berasal dari kapas. Katakan ini asumsi kita ya. Dari kapas, lalu diolah menjadi benang. Lalu yang ketiga adalah diolah menjadi kain. Dan yang terakhir baru menjadi pakaian. Nah, ini dari 4 produsen yang berbeda. Jadi produsen kapas nanti akan menjual ke produsen benang. Setelah diolah menjadi benang akan dijual ke produsen kain. Dan setelah diolah menjadi kain akan dijual ke produsen pakaian. Itu adalah tahap-tahap dari perhitungan metode nilai tambah atau value added ya. Ini contoh saja. Misalkan produsen kapas mengambil kapas dari alam, lalu dijual dengan harga 10.000. Dijual kemana? Ke produsen benang. Karena dari kapas nanti akan diolah menjadi benang. Setelah itu, produsen benang mengolah kapas mendapatkan nilai kurang lebih 20.000. Jadi benang yang sudah jadi akan dijual dengan harga 20.000. Kira-kira seperti itu. Lalu dari benang, produsen itu menjual ke perusahaan kain. Benang dipintal menjadi kain dan menghasilkan nilai 50.000. Per kainnya 50.000 katakan. Setelah itu nanti dari produsen kain menjual ke produsen pakaian. Kain dijahit menjadi pakaian yang telah jadi dan bernilai 100.000.
Nah, untuk nilai tambah yang dihitung bukan masing-masing produk jadinya. Jadi 10 tambah 20, 50 tambah 100 itu bukan. Karena kalau menghitung dengan cara seperti itu, maka nanti akan mengakibatkan double counting ya. Jadi perhitungan yang ganda. Mengapa demikian? Karena dari 20.000 ini harusnya dikurangi dengan bahan bakunya senilai 10.000. Seperti ini. Jadi 20.000 ini dia telah mengandung kapas senilai 10.000. Jadi harus dihitung deltanya atau selisihnya. Ini namanya nilai tambah, begitu ya. Jadi kita ulangi dari awal. Produsen kapas mengambil kapas dari alam, otomatis dia modalnya 0, karena dari alam langsung mengambil tanpa ada modal, kira-kira seperti itu. Setelah itu menjadi kapas dijual 10.000. Berarti deltanya atau nilai tambahnya adalah 10.000. Dari kapas yang di alam tidak ada harganya, lalu diolah, mungkin di packing dan yang lainnya, bernilai 10.000. Nah, itu nilai tambahnya artinya 10.000. Itu untuk produsen kapas saja. Setelah itu, dari kapas ke benang, ternyata ada delta 10.000, karena setelah jadi benang dijual 20, padahal awalnya dia berbentuk kapas yang harganya 10.000 gitu ya. Oke, deltanya 10.000. Setelah itu dari produsen benang ke produsen kain. Ini kita lihat selisihnya saja, 50.000 dikurangi 20, yaitu 30.000. Selanjutnya dari kain ke pakaian menghasilkan pertambahan nilai yaitu 50.000 ya. Dari 100.000 dikurangi 50.000. Nah, delta inilah yang harus dijumlahkan untuk mendapatkan pendapatan nasional menggunakan nilai tambah ya. Jadi deltanya total ya. Total deltanya adalah 100.000. Yang perlu diperhatikan adalah nilai akhir total delta atau pertambahannya 100.000 ini akan sama dengan nilai produk akhir, yaitu kalau di kasus ini adalah pakaian. Jadi Sobat Adsense ini bisa meneliti kira-kira jawaban yang benar itu kalau misalkan penjumlahan nilai tambah dari masing-masing tahap produksi itu harus sama dengan nilai akhir pakaian atau nilai akhir produk jadi. Itu cara mengecek apakah cara mengerjakan kita sudah benar atau belum ya. Jadi harus sama angka terakhirnya. Itu adalah metode nilai tambah. Yang kedua adalah metode pendekatan penerimaan ya. Jadi untuk menghitung pendapatan nasional, cara yang kedua adalah dengan metode atau pendekatan penerimaan. Sesuai dengan namanya, kalau menggunakan metode ini, itu menghitung penerimaan atau pendapatan dari masing-masing sektor ekonomi. Ya. Persamaannya adalah sebagai berikut ya. Jadi kita bisa menggunakan Y sama dengan W plus I plus R plus P. Jadi Y ini itu adalah pendapatan nasional. Y ini, notasi Y ini adalah pendapatan nasional. Lalu W ya. W itu adalah upah. Wage atau salary ya. Ini adalah upah. Ini adalah penerimaan dari rumah tangga. Lalu untuk I kecil, interest ya, itu adalah dari sektor swasta, penerimaan dari sektor swasta. Lalu rent, R kecil itu adalah rent atau sewa. Ini kalau misalkan masyarakat memiliki faktor produksi berupa tanah atau bangunan dan yang lainnya yang bisa disewakan. Lalu P itu adalah profit atau laba. Tuh ya. Jadi ini adalah persamaan untuk menghitung pendapatan nasional menggunakan metode penerimaan. Nah, metode yang ketiga adalah pengeluaran. Nah, karena sesuai dengan namanya, pengeluaran ya, ini berdasarkan pengeluaran dari masing-masing sektor. Nah, persamaannya adalah Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Nah, yang Sobat Adsense perlu ketahui di sini, yang untuk metode pengeluaran ini I besar. Kalau untuk metode penerimaan ini I kecil ya.
Jadi itu yang harus dipahami. Nah, ada beberapa sumber yang menyatakan Y ini bisa diganti dengan AE, ini sama saja. Jadi AE ditulisnya C plus I plus G plus X min M. Karena pada dasarnya AE itu singkatan dari Aggregate Expenditure. Artinya adalah pengeluaran agregat. Nah, ini kan sesuai dengan namanya. Namanya adalah metode pengeluaran. Jadi bisa menggunakan yang atas atau yang bawah ya. Nah, ada juga sumber yang menyebutkan AE sama dengan C plus I plus G plus NX. Nah, NX itu adalah net ekspor atau ekspor bersih. Kita bisa sebut ekspor bersih. Nah, ekspor bersih didapat dari mana? Ya, dari pengurangan X min M. Ya, jadi tinggal diubah saja jadi NX, dipersingkat saja. Nah, kita akan memahami masing-masing variabelnya. C itu adalah konsumsi. Nah, konsumsi ini adalah pengeluaran dari sektor rumah tangga, ya. Jadi sektor rumah tangga itu konsumsi pengeluarannya. I itu adalah investasi. Investasi ini pengeluaran dari sektor swasta. Nah, G itu adalah government expenditure. Apa itu government expenditure? Pengeluaran pemerintah. Jadi seperti pemerintah memberikan gaji untuk PNS, itu masuknya ke G. Gitu. Nah, untuk NX ini adalah hasil dari perdagangan internasional, ekspor dan impor. Nah, ini adalah ketiga metode untuk menghitung pendapatan nasional. Jadi mulai dari metode nilai tambah, lalu metode penerimaan hingga metode pengeluaran. Nah, ini untuk sedikit informasi, apabila suatu negara itu memiliki strukturnya perekonomian tertutup, artinya negara tersebut tidak melakukan ekspor ataupun impor ya. Jadi kalau nggak melakukan ekspor ataupun impor, otomatis untuk menghitung menggunakan metode pengeluaran, X min M-nya tinggal dihilangkan. Jadi tinggal C plus I plus G saja. Oke. Sobat Adsense, kita telah mempelajari bagaimana cara menghitung pendapatan nasional ya. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai manfaat atau kegunaan. Jadi kegunaan menghitung pendapatan nasional. Nah, manfaat yang pertama adalah setelah kita mendapatkan hasil dari pendapatan nasional, maka kita akan mengetahui struktur. Bisa untuk mengetahui struktur perekonomian suatu negara. Dari suatu negara ya. Jadi, misalkan kita telah menghitung pendapatan nasional, lalu pendapatan yang tertinggi itu disumbang oleh sektor pertanian atau mungkin industri manufaktur. Jadi nanti kalau sudah tahu sektor mana yang menyumbang pendapatan paling banyak, nanti biasanya akan digunakan untuk fokus pembangunan ekonomi di suatu negara. Seperti itu ya. Lalu untuk kegunaan yang kedua adalah untuk membandingkan perekonomian antar tahun. Perekonomian antar tahun. Jadi, karena kita menghitung pendapatan nasional ini setiap tahun atau setiap periode, maka kita akan mengetahui kira-kira semakin tahun itu pendapatan nasional itu menurun, tetap atau meningkat ya. Karena itu nanti akan menjadi fokus bagaimana cara pengambilan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan ekonomi suatu negara. Lalu yang ketiga adalah kegunaannya untuk membandingkan antar negara. Jadi, dengan menghitung pendapatan nasional, kita bisa menggolongkan apakah negara kita termasuk negara kaya, negara menengah ke atas, negara menengah ke bawah, atau negara miskin. Ya, jadi tiga itu adalah sedikit kegunaan dari perhitungan pendapatan nasional. Nah, selanjutnya adalah konsep yang dimiliki oleh pendapatan nasional. Ya.
Jadi konsep yang pertama adalah GDP. GDP. Nah, GDP atau kita bisa sebut Gross Domestic Product itu adalah jumlah produk, barang ataupun jasa yang dihasilkan di suatu wilayah atau di suatu negara. Jadi keseluruhannya, baik itu produksi dari perusahaan luar negeri yang ada di Indonesia, itu dihitung dalam GDP, gitu ya. Nah, GDP itu sendiri bisa dibagi menjadi dua, yaitu GDP nominal dan GDP real. Nah, perbedaannya yang perlu Sobat Adsense pahami yaitu kalau GDP nominal itu identik dengan harga tahun berlaku. Harga, P itu harga ya, price, harga tahun berlaku. Jadi, misalkan kita ingin menghitung GDP nominal Indonesia tahun 2017, maka karena menggunakan konsep harga tahun berlaku, jadi kita akan mengalihkan harga dari 2017 dikali dengan kuantitas 2017. Ini untuk masing-masing industri ya. Jadi untuk industri pertanian, manufaktur, dan yang lainnya gitu. Lalu kalau misalkan kita ingin menghitung GDP nominal tahun 2018, ya kita menggunakan harga di tahun 2018 dikali dengan kuantitas 2018. Nah, kalau menggunakan perhitungan GDP nominal, akibatnya adalah kita tidak bisa memisahkan antara inflasi dengan peningkatan output. Kenapa? Karena harga yang digunakan ini sesuai sama tahun yang kita hitung gitu. Jadi, kita tidak bisa memisahkan inflasi dalam perhitungan GDP nominal. Bisa saja GDP nominal kita sangat tinggi, tetapi ternyata outputnya rendah. Yang membuat GDP nominal tinggi itu hanya karena inflasi. Padahal yang kita butuhkan adalah peningkatan output, bukan hanya peningkatan harga. Begitu. Jadi mungkin ada sedikit bias kalau menggunakan GDP nominal. Kita tidak benar-benar tahu yang meningkat itu dari outputnya atau dari harganya. Gitu ya. Bisa saja setiap tahun GDP nominal kita meningkat cukup signifikan, tapi ternyata peningkatannya paling besar disumbang oleh peningkatan harga. Justru mungkin outputnya turun. Jadi itu yang akan diperbaiki kalau menggunakan GDP real ya. Sekarang kita membahas GDP real. Nah, untuk GDP real ini mengakomodir kelemahan dari GDP nominal. Karena GDP real itu konsepnya menggunakan tahun dasar. P tahun dasar ya. Jadi misalkan tahun dasar yang ditetapkan oleh BPS, misalkan ya ditetapkan oleh BPS itu adalah tahun dasar 2010 katakan. Jadi kalau kita ingin melihat GDP real 2017, ya kita menggunakan harga tahun 2010, baru nanti dikali kuantitas tahun 2017. Lalu misalkan kita ingin menghitung GDP real tahun 2018, baru kita menggunakan harga 2010 dikali kuantitasnya 2018. Gitu. Jadi kita bisa lihat harganya ini dikunci pada tahun dasar. Jadi untuk perhitungan GDP real tahun berapapun menggunakan harga yang sama. Jadi tinggi atau rendahnya GDP real itu hanya disebabkan oleh perbedaan kuantitas barang yang diproduksi. Jadi tinggi atau rendahnya ini tergantung sama kuantitasnya. Gitu. Jadi kita bisa benar-benar tahu output suatu negara itu kira-kira sedang naik atau sedang turun dari GDP real gitu. Jadi GDP real itu dia terbebas dari potensi inflasi ya. Gitu. Ini adalah konsep yang pertama, yaitu menggunakan GDP nominal dan GDP real. Lalu konsep yang kedua adalah GNP. Nah, ini hanya berbeda di huruf ya, di huruf tengahnya N dan D. Yang mana kalau D itu dia domestik, berdasarkan wilayah.
Jadi semua kegiatan produksi yang ada di wilayah itu masuk ke GDP. Kalau GNP karena ada N, itu singkatan dari Gross National Product. Itu berkaitan dengan kewarganegaraan. Jadi berkaitan dengan kewarganegaraan, artinya misalkan WNI bekerja di Jepang, itu masuk perhitungan GNP Indonesia karena WNI itu berkewarganegaraan Indonesia. Tetapi WNI yang kerja di Jepang itu masuk GDP-nya Jepang. Kenapa? Karena dia bekerja di wilayahnya Jepang. Jadi dia masuk ke dua perhitungan nih, GDP Jepang dan GNP-nya Indonesia. Karena wilayah dia bekerja di Jepang, tapi kewarganegaraannya Indonesia, gitu. Jadi untuk menghitung GNP, itu adalah GDP, ya GDP dikurangi dengan pendapatan warga negara asing di Indonesia. Lalu ditambah dengan pendapatan WNI. Di mana? Di luar negeri. Jadi perhitungan atau rumus ya dari GNP itu adalah GDP dikurangi dengan pendapatan warga negara di Indonesia, warga negara asing di Indonesia, dan ditambah dengan pendapatan warga negara Indonesia di luar negeri ya. Jadi ini kita membebaskan pengaruh dari pendapatan warga negara asing di Indonesia dan kita menambahkan faktor pendapatan warga negara asing, warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Itu konsep yang kedua. Konsep yang ketiga adalah NNP. Ini singkatan dari Net National Product ya. Nah, rumus atau persamaan dari Net National Product itu adalah pengurangan dari, ya jadi NNP itu pengurangan dari GNP dikurangi dengan depresiasi. Nah, depresiasi ini ada yang menyebutnya penyusutan. Nah, ini artinya sama. Penyusutan, atau ada juga yang menyebut CCA. Ini sama saja ya. Jadi, maksud dari penyusutan itu seperti ini. Mesin yang digunakan pada tahun pertama dan tahun kedua itu performanya akan beda dengan ketika sudah digunakan 10 tahun. Karena mesin memiliki lifetime, jadi setiap tahun itu mengalami penyusutan berupa kinerja atau performa mesin tersebut ya. Jadi untuk menghitung NNP itu GNP harus dikurangi depresiasi atau penyusutan. Lalu untuk konsep yang keempat adalah NNI. Yang mana NNI itu singkatan dari Net National Income. Ini didapatkan dari pengurangan NNP dikurangi dengan pajak tidak langsung. Ya. Ini dikurangi dengan pajak tidak langsung. Lalu untuk konsep yang kelima adalah berkaitan dengan PI. Ya, PI itu personal income. Lalu untuk yang kelima adalah personal income atau PI. Nah, ini memiliki persamaan sebagai berikut. Nah, PI itu adalah NNI dikurangi pajak perusahaan dikurangi laba ditahan ya, laba ditahan. Lalu dikurangi dana sosial. Dana sosial ini bisa berupa asuransi, bisa berupa pensiun, dan yang lainnya. Dan ditambah dengan transfer payment. Nah, transfer payment itu adalah misalnya tunjangan, itu masuk ke transfer payment ya. Ditambah transfer payment. Nah, ini personal income ya, jadi cukup banyak pengurangnya, yaitu pajak perusahaan, laba ditahan, dana sosial. Ini termasuk asuransi bisa, pensiun juga bisa, ditambah dengan transfer payment. Lalu selanjutnya, yang konsep yang keenam, itu adalah DI, atau disposable
income. Banyak beberapa sumber yang menyebutkan kalau DI itu adalah pendapatan yang siap dibelanjakan. Jadi, Sobat Hasan bisa menyebut sebagai DI itu disposable income atau pendapatan yang siap dibelanjakan ya. Nah, untuk perhitungan DI itu adalah hasil dari PI yang poin kelima, konsep kelima, dikurangi dengan pajak perorangan. Jadi setelah dikurangi pajak individu atau pajak perorangan, maka kita akan mendapatkan hasil DI atau disposable income, yang mana itu pendapatan yang siap dibawa ke rumah, siap untuk dibelanjakan. Sobat Adsan, demikian pembahasan materi mengenai pendapatan nasional. Semoga bermanfaat dan salam pintar.